Hai, kembali lagi bersama Fun Science. Jadi pada bab ini kita akan membahas berkenaan tentang zat dan perubahannya untuk IPA kelas 7. Wujud zat dan model partikel. Apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa zat tunggal, murni, dan dapat juga berupa zat campuran. Zat murni atau yang disebut dengan zat merupakan materi yang tersusun dari satu jenis zat. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Contohnya, 1. Paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. 2. Perhiasan emas, misalnya cincin emas, juga merupakan materi. Ketiga, air laut merupakan materi yang berupa campuran dari air, garam, dan zat-zat lainnya. 4. Udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Skema perubahan zat. Padat ke gas bisa menyublim, mengkristal. Gas mencair bisa menguap, mengembun. Cair ke padat bisa membeku dan mencair. Di dalam materi terdapat zat terbagi menjadi unsur dan senyawa. Materi juga terdapat campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen atau heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh dari unsur yaitu aluminium, aurum atau kalsium, dan tembaga, dan masih banyak lainnya. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Sifat-sifat senyawa dapat dilihat sebagai berikut. Senyawa terbagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan anorganik. Kalau organik itu dia mengandung karbon, sedangkan kalau anorganik itu tidak mengandung unsur karbon. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua atau zat lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran. Yang pertama, tersusun atas dua zat atau lebih. Yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Dua, tidak memiliki komposisi tetap. Dan yang terakhir itu zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Pemisahan campuran dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyaringan, filtrasi. Yang kedua, penyulingan, destilasi. Dan yang ketiga yaitu kromatografi. Dan yang terakhir yaitu ada kristalisasi. Perbedaan antara adesi dan kohesi. Adesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis, sedangkan kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Contoh dari adesi adalah misalnya cat yang menempel pada dinding, kemudian kohesi adalah contohnya air yang tergenang pada permukaan daun. Kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit pipa kapiler. Contohnya, meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok, dan masih ada lainnya. Massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dan volume benda. Nah, biasanya untuk melihat dari peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis. Nah, berikut adalah contoh untuk menentukan atau menghitung dari massa jenis dapat dilihat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like-nya.